Didi Kempot, siapa yang tak kenal dengan penyanyi yang satu ini? Sudah menjadi berita umum bahwa pria yang dijuluki Godfather of Broken Heart ini memiliki jam terbang cukup tinggi di industri musik tanah air. Maka tak heran pelantun lagu stasiun balapan itu digandrungi banyak anak muda yang menamai dirinya sebagai Sobat Ambyar. Satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari seniman bernama asli Didi Prasetyo ini adalah musiknya yang berjenis campur sari. Ya, jenis musik yang satu ini biasanya identik dengan orang tua. Namun hebatnya, berkat fenomena Sobat Ambyar, lagu campur sari kini juga digemari kaum milenial. Bahkan jenis musik ini juga berhasil menyita perhatian para pelaku industri kreatif di era milenial. Akan tetapi tahukah Anda, ternyata jauh sebelum kemunculan Didi Kempot, sudah ada sejumlah musisi yang sempat eksis dan menggeluti campur sari loh pemirsa. Siapa sajakah mereka? Untuk itu Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik campur sari, beserta segala keunikannya dalam Jelajah Waktu dan Cerita. Istilah campur sari mulai terdengar setelah grup kesenian bernama Campur Sari RRI Semarang rutin mengisi siaran radio Republik Indonesia di tahun 1953. Kala itu popularitas campur sari hanya bersifat lokal sebab tidak semua rumah memiliki radio, oleh karenanya campur sari sempat mengalami stagnasi. Barulah pada tahun 1978 grup kesenian yang biasa melakukan siaran setiap hari Rabu ini mulai berpikir untuk menyebarluaskan karyanya ke jangkauan yang lebih luas. Maka dari itu mereka bernaung pada Ira Record, label rekaman yang membantu Campur Sari RRI Semarang dalam merekam karya sekaligus mendistribusikannya. Dari sini lahirlah lagu-lagu yang layak mendapat apresiasi seperti Sumpah Palapa, Lela Ledung, Yen Ing Tawang Ana Lintang, dan Waton Konco. Namun sayangnya karya-karya tersebut belum berhasil membuat campur sari dikenal luas oleh masyarakat. Hingga pada tahun 1990-an muncul kreator musik bernama Sumanto Sugiartono atau yang lebih dikenal Mantos. Pria kelahiran tahun 1950 ini mengkreasikan musik campur sari dengan gabungan instrumen musik barat seperti keyboard, gitar, dan bass. Ia juga mulai menggarap berbagai jenis musik mulai dari langgam Jawa, keroncong hingga dangdut. Tidak berhenti di situ, pada tahun 1993 pria yang lahir di Pelayan Gunung Kidul ini mendirikan grup musik bernama Campur Sari Gunung Kidul. Dari grup tersebut muncullah sejumlah lagu yang mulai dikenal masyarakat luas. Misalnya saja Getuk yang dinyanyikan oleh Nur Arifin, serta Kangen yang dibawakan Evita Mala. Seiring berjalannya waktu, pertunjukan campur sari tidak hanya membawakan dangdut, langgam, keroncong, dan gending, melainkan juga jenis musik dari luar negeri seperti jazz dan country. Alat musik yang digunakan pun mengikuti perkembangan zaman. Kini banyak grup musik campur sari yang menggabungkan instrumen barat dengan instrumen Jawa dalam pertunjukannya. Bahkan tak sedikit di antaranya yang hanya menggunakan instrumen musik barat. Kendati demikian, tidak semua penyanyi campur sari melupakan kebudayaan dari musiknya itu sendiri. Dalam segi fashion, beberapa di antara mereka memilih untuk memakai pakaian adat Jawa seperti lurik atau beskap untuk lelaki dan kebaya lengkap dengan gaya sanggul untuk wanita. Tidak hanya itu, upaya untuk tetap menghargai budaya Jawa juga terlihat dalam tata krama yang masih dijunjung, salah satunya duduk lesehan bagi para pemain musik. Terlepas dari penampilannya, campur sari yang merupakan lagu berbahasa Jawa dengan campuran banyak jenis musik memiliki banyak hal yang berbeda dari satu penyanyi dengan penyanyi lainnya. Di Indonesia sendiri, setidaknya terdapat sederet penyanyi campur sari dengan ciri khasnya masing-masing. Siapa sajakah mereka? Berikut Asal Muasal merangkumnya untuk Anda. Mantos, sang legenda campur sari. Sejatinya ia adalah penyanyi campur sari dengan syair Jawa Tengahan. Oleh karena itu, beberapa liriknya sulit dipahami oleh orang Jawa Timur, terlebih lagi bagi orang Surabaya. Namun di samping syairnya, lirik dalam lagu-lagu Mantos menggunakan bahasa Jawa yang tertata baik. Bahkan beberapa lagunya seperti Pak Rebo dan Mbah Dukun yang memiliki kesan humor tetap bertata bahasa baik. Lain halnya dengan Cak Dikin, salah satu penyanyi campur sari yang terbilang nakal. Bagaimana tidak, kata-kata dalam lirik lagunya memang terkenal cenderung agak kasar, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa lagunya yang terkenal seperti Tragedi Tali Kutang, Sida Randa, Blebes, dan Senco.
Meskipun demikian, gayanya yang lucu dengan syair yang sedikit nakal justru membuat Cak Dikin memiliki tempat tersendiri di hati para penikmat campur sari. Tidak hanya itu, lewat tangan dinginnya, pria kelahiran tahun 1964 ini juga pernah membuatkan lagu untuk Presiden Jokowi dengan judul Jokowi dan Rokaye saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta, tepatnya pada tahun 2013. Selanjutnya ada legenda campur sari di era milenium, Didi Kempot. Melalui lagunya yang berjudul Stasiun Balapan, ia berhasil mendobrak kemampanan model lagu-lagu campur sari sebelumnya. Adapun bahasa yang digunakan dalam lagu-lagunya terbilang lebih merakyat. Itulah sebabnya banyak masyarakat luas, bahkan orang luar Jawa sekalipun, bisa menikmatinya. Tak hanya itu, karya Didi Kempot juga terkenal dengan gabungan genre pop di dalamnya. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa sebenarnya kebanyakan lagu-lagu Didi Kempot termasuk dalam genre dangdut campur sari? Salah satunya adalah Suwu Kuto, lagu dangdut campur sari yang pernah dinyanyikan Presiden Jokowi pada tahun 2019 silam. Jenis musik yang satu ini lebih terpengaruh oleh budaya Jawa. Hal ini dapat dilihat dari asal penyanyi dan bahasa yang digunakan di dalam lagu. Namun selain dangdut campur sari, ada juga dangdut koplo yang kerap dipertunjukkan di daerah Pantura. Jenis musik yang satu ini lebih terpengaruh pada budaya masyarakat Pantai Utara seperti Cirebon dan Tegal. Maka tak heran jika dangdut koplo atau dangdut Pantura ini memiliki ciri khas dengan akhiran kata tarik mang usai didengarkan. Ayo tarik mang, ayo goyang mang. Berbicara tentang Pantura, jalur mudik yang satu ini juga tidak hanya terkenal dengan musiknya, melainkan kisah mistis di baliknya. Setidaknya terdapat 5 titik lokasi yang disebut-sebut angker. Lantas seperti apa kisah mistis tersebut? Berikut asal-muasal merangkum beberapa urban legend jalur Pantura. Memang sudah menjadi rahasia umum, sering terjadi kecelakaan di salah satu jalur Pantura, tepatnya jalur Subang sampai Ciasem. Banyak yang percaya jalur itu dihuni hantu perempuan berambut panjang dengan wajah menyeramkan. Konon, kecelakaan yang terjadi di jalur ini disebabkan oleh si hantu perempuan yang seringkali muncul tiba-tiba, sehingga membuat pengendara kaget dan tidak fokus hingga akhirnya terjadilah kecelakaan. Sama halnya dengan kisah mistis di kawasan Jenu, Tuban, Jawa Timur. Di lokasi ini memang kerap terjadi kecelakaan. Konon kejadian naas tersebut disebabkan oleh hantu cantik penunggu jalan. Kabarnya beberapa pengendara yang melintas di jalan itu mengaku melihat sosok wanita cantik. Karena wajahnya yang rupawan itulah, beberapa di antara mereka mengaku gagal fokus hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Terkadang urban legend memang tak bisa disepelekan. Cerita dari mulut ke mulut terus berkembang di setiap zaman, seperti kisah jalur alas Roban. Sebelum ada jalur alternatif, jalanan di kawasan ini penuh dengan belokan tajam hingga memakan banyak korban jiwa. Tidak hanya itu, jalur ini juga dikenal rawan kejahatan dan sering terjadi kasus pembunuhan. Konon, menurut cerita yang beredar di kalangan sopir angkutan umum, sebagian arwah dari kecelakaan atau pembunuhan tersebut masih terus bergentayangan. Bahkan ada yang mengaku pernah melihat penampakan kuntilanak, pocong, dan genderuwo. Nah, itu dia sederet pembahasan mengenai serba-serbi campur sari beserta kisah mistis jalur Pantura yang identik dengan dangdut koplo. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk mendengarkan lagu-lagu campur sari dan dangdut koplo? Benarkah dahulu high heels digunakan oleh pria? Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi.